Sahabat FT News, itu bukan sebuah kesalahan dan sebuah kecelakaan politik menurut saya. Karena dinasti politik sudah ada dari zaman dulu, bahkan mungkin jauh sebelum kerajaan sudah ada yang namanya dinasti politik. Sahabat FT News, kembali dalam acara Koplo, kontroversi politik bersama saya, Roso Daras, redaktur pelaksana di forum terkininews.id. Nah, hari-hari ini kita sedang dihebohkan dengan satu isu besar, yaitu terpilihnya Kaisang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Ini sebuah fenomena yang cukup menarik dan sekaligus kontroversi. Sebab kalau menurut saya, dinasti politik itu sudah ada sejak zaman dulu. Karena pada galibnya yang disebut dinasti politik itu adalah sebuah reproduksi kekuasaan yang paling primitif, yang hanya menggantungkan kepada darah atau silsilah atau keturunan orang per orang. Dan sahabat FT News, itu bukan sebuah kesalahan dan sebuah kecelakaan politik menurut saya. Karena dinasti politik sudah ada dari zaman dulu, bahkan mungkin jauh sebelum kerajaan sudah ada yang namanya dinasti politik. Dan sahabat FT News tidak perlu terlalu tercengang, heboh, atau mungkin berprasangka buruk. Karena sebenarnya kalau kita lihat dari zaman pemimpin kita terdahulu, mereka sudah menyiapkan darah atau keturunannya sebagai pewaris kekuasaan, karena politik ujungnya adalah kekuasaan. Pak Harto pernah mengangkat Tutut, ada Tommy Soeharto, kemudian yang terbaru lah SBY punya AHY, Megawati punya Puan Maharani, Haritanu selain istri dan 5 anaknya juga termasuk dinasti politik. Dan Jokowi dengan Kaisang, Gibran atau menantunya Bobi, jadi apa bedanya? Tidak ada yang salah dengan dinasti politik. Nah, yang barangkali perlu disoal adalah apakah dalam struktur organisasi PSI membenarkan seseorang dengan memegang KTA 2 hari bisa langsung menjadi ketua umum? Ini sebuah pertanyaan. Apakah itu sebuah excuse karena Kaisang anaknya Jokowi? Bisa jadi, karena jelas tidak bisa dibantahkan bahwa Jokowi efek sangat besar. Artinya PSI dengan menaikkan figur Kaisang berharap mendapatkan suara dari Jokowi efek dalam pemilu 2024. Nah, ini yang perlu kita cermati. Lantas kemudian tentang langkah-langkah politik. Dari beberapa media yang sudah memberitakan, misalnya Kaisang dengan sendirinya akan mencalonkan diri sebagai wali kota di kota Depok. Kalau benar seperti itu, ya nggak salah juga. Bahkan mungkin ini adalah cara terbaik seseorang untuk menjadi top level di pemimpin pemerintahan Indonesia. Harusnya memang melewati jenjang seperti itu. Dari wali kota, gubernur, presiden, sehingga punya pengalaman cukup lengkap. Nah, saya kira ini yang patut kita cermati bersama. Dan yang terakhir, kalau saya boleh katakan last but not least, kita harus cermat mengamati masuknya Kaisang menjadi ketua umum PSI. Jangan lupa, PSI sebelumnya sudah menyatakan diri bergabung atau sebagai pendukung Prabowo Subianto sebagai Capres 2024. Nah, Anda bisa tebak sendiri, apakah ini politik 2 kaki dari Jokowi, di mana Gibran ada di PDIP dengan Ganjar sebagai capresnya, dan Kaisang ada di PSI dengan Prabowo sebagai capresnya. Anda bisa tebak sendiri. Dan ini akan bisa kita lihat sendiri pada pemilu 2024 yang akan datang, yang pada intinya adalah politik tidak boleh baper. Kita harus mencermati keadaan ini dengan sangat cermat, bijak, dan tidak perlu dengan kepala tinggi, darah tinggi, dan melemparkan isu-isu negatif atau hoax sekalipun. Kita ikuti saja. Kalau Kaisang berhasil membawa PSI menjadi partai yang bersuara banyak, mendulang sekian kursi di DPR, maka artinya memang Kaisang diterima oleh rakyat. Kalau tidak,
yang nggak usah diomongin, itu sama saja dengan beberapa petinggi negara yang mencalonkan anaknya yang kemudian tidak membawa efek apa-apa kepada partainya. Saya kira itu, sahabat FT News, catatan kontroversi politik dari FT News Channel pada siang hari ini. Saya saudara, sampai jumpa, terima kasih. Ini memang Kaisang diterima oleh rakyat. Kalau tidak, yang nggak usah diomongin.